Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Suzuki APV 1,5 tipenya X manual tahun 2006. Nah, bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil bekas satu second yang berkualitas. Yang pertama, bebas banjir; kedua, bebas nabrak; ketiga, kilometernya tidak diturunkan atau di reset. Silahkan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas satu second. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam mencari mobil bekas. Yang paling mudah awal kita perhatikan yaitu tongkrongan atau dudukan dari mobil. Jadi mobil yang bagus, dia tongkrongannya masih lurus, dia posisinya tidak miring ke kiri atau ke kanan. Kalau dia posisinya ada miring ke kiri atau ke kanan, berarti permasalahannya ada di kaki-kaki atau suspensinya. Bisa jadi di pernya atau di shock breakernya. Nah, terus untuk permukaan bodi sama bagian bodi, ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan untuk memastikan mobil aman, tidak bekas nabrak atau benturan. Yang pertama itu adalah dari nut ya. Nut adalah sambungan batasan ya antara parts dari bodi mobil. Jadi nut ini kita perhatikan, kita pastikan bahwa dia jaraknya presisi antara kiri dan kanan. Nah, terus untuk permukaan bodi, nah dia memantulkan objek atau bayangan yang ada di seputar mobil. Jadi kita kelilingin mobil, kita cek, kita pastikan bahwa bayangan atau pantulan benda-benda yang ada di seputar mobil itu dia bayangannya dia lurus, tidak bergelombang. Jadi kita kelilingin mobil, kita cek, kita pastikan bahwa kondisinya masih oke. Nah, terus bagian-bagian lain yang perlu kita perhatikan juga bagian velg, ban, terus kaca-kaca, lampu dan sebagainya. Coba kita kelilingin mobil, kita cek, kita pastikan bahwa kondisinya masih oke. Nah, seperti itu, kita kelilingin mobil, kita cek, kita pastikan. Nah, setelah kita cek dan kita pastikan kondisi dari luar mobil sudah oke, sudah cocok. Nah, berikutnya coba kita periksa ke bagian dalam. Nah, ini dia kuncinya terpisah dengan remote. Nah, ini sepertinya sudah remote aftermarket. Sekarang kita coba buka saja mobil ya. Oke, kita coba buka mobil. Sekarang kita coba masuk ke dalam mobil. Nah, pada saat kita masuk ke dalam mobil, yang pertama kali kita rasakan itu adalah aroma dari dalam kendaraan. Pastikan bahwa aromanya itu tidak berbau apek atau tidak sedap. Karena apa? Kalau dia berbau apek atau tidak sedap, sebaiknya dihindarin. Karena apa? Karena ada indikasi mobil terkena banjir. Nah, berikutnya yang perlu kita pastikan itu adalah di kolong dashboard. Pastikan bahwa kolong dashboard itu aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Nah, terus habis itu di pedal juga tingkat kehausan pedal berbanding lurus dengan kilometer atau pemakaian mobil. Nah, berikutnya yang perlu kita perhatikan itu di bawah kolong jok itu ya. Kita perhatikan, kita pastikan relnya, kita cek, kita pastikan bahwa tidak ada karat atau sisa-sisa sisa-sisa lumpur yang melekat, untuk memastikan mobil aman, bebas banjir. Nah, setelah kita pastikan, kita cek sudah aman. Nah, sekarang kita coba masuk ke dalam mobil. Kita coba duduk, rasakan bagaimana posisi duduknya, enak atau tidak. Terus habis itu kita perhatikan juga komponen-komponen dashboard yang ada, cocok atau tidak dengan kondisi yang kita inginkan. Nah, terus habis itu plafon juga kita perhatikan, pastikan bahwa kondisinya itu oke. Nah, terus habis itu yang perlu kita perhatikan juga di jok ya. Nah, ini kebetulan joknya sudah dilapisin dengan sarung ya, sarung semi permanen, dan kondisinya juga masih oke. Nah, jadi aslinya dia bahannya bahan fabric bludru, ada di bagian dalam. Nah, setelah kita cek, kita pastikan sudah oke bagian interior. Nah, berikutnya coba kita nyalakan mobil. Nah, sebelum kita nyalakan mobil, sebaiknya kita periksa dulu mesin ya. Jadi mesin APV ini posisinya ada di bawah jok ya, jok kiri dan kanan. Jadi kita buka, kita perhatikan. Yang perlu kita perhatikan pada mesin yaitu yang pertama, kondisi bagian atas mesin, bawah mesin, pastikan bahwa tidak ada rembesan. Terus habis itu kita perhatikan juga level oli, kondisi oli, kita pastikan bahwa dia kondisinya masih oke. Radiator coolant sama kondisi dan levelnya juga perlu kita perhatikan. Nah, setelah kita cek, kita pastikan sudah oke. Nah, berikutnya sekarang kita coba nyalakan mobil. Nah, ini kita colokin ya, karena dia mobilnya manual. Kita pastikan bahwa dia posisinya masih netral ya, posisi giginya. Sekarang kita coba nyalakan mobil. Nah, pada saat kita nyalakan mobil, kita pastikan bahwa nyalanya itu jreng. Karena apa? Kalau dia nyalanya tersendat, berarti ada kemungkinan permasalahannya di dinamo starter atau di akinya sudah soak. Dan mobil
kita coba rasakan juga getaran mesin yang masuk dengan cara kita yang pertama kita pegang setir, terus habis itu dari posisi duduk ya, karena posisi mesin juga di bawah, jadi bisa kita rasakan langsung. Pastikan bahwa getaran mesin yang masuk ke dalam itu minim. Karena apa? Kalau dia bergetar secara berlebih, berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi di engine mounting atau di engine mountingnya jadi sudah pecah atau sudah keras ya, jadi perlu diganti. Atau bisa jadi permasalahannya di ini, selain engine mounting tuh mesinnya pincang, jadi perlu diservis atau tune up, atau ada hal-hal lain yang menyebabkan mesin bergetar secara berlebihan. Nah, berikutnya yang perlu kita periksa itu adalah di kilometer mobil. Nah, jadi Suzuki EPV ini kilometernya di 160.000. Jadi 160.000. Nah, di sini ada gantungan servis terakhirnya ya. Jadi harusnya sudah mendekati untuk ganti oli ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, untuk mencari mobil bekas antara kilometer, terus habis itu kondisi mobil, sama paling nggak ada sejarah servis terakhirnya minimal itu harus sesuai. Jangan sampai mobil dapat mobil bekas yang kilometernya ternyata sudah diturunkan atau di reset. Oke. Nah, sekarang kita coba periksa ke bagian mesin ya. Oke. Nah, untuk bagian mesin sekarang kita periksa, sama kita coba lihat ini bagian depan juga ya, untuk kap bagian depan. Nah, untuk bukanya nih di sini. Nah, di sini untuk bukanya, terus habis itu, nah kalau untuk memeriksa mesin ini ada di sini, dia ada dua cantelannya, kebetulan sudah saya buka. Sekarang saya coba periksa. Nah, dia modelnya ditarik ini. Nah, oke. Nah, untuk memeriksa mobil yang mesinnya masih bagus, kita bisa perhatikan yang pertama adalah ritme dari suara mesinnya. Pastikan bahwa suara mesinnya itu halus, ritme atau suaranya itu konstan, terus habis itu getarannya juga minim. Nah, untuk memeriksa kondisi mobil tidak bekas banjir, bisa kita perhatikan komponen-komponen metal yang ada di bagian mesin. Pastikan bahwa tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat seperti itu. Oke. Nah, bagian mesin yang di sebelah kanan nih, di bawah jok supir sudah kita periksa. Nah, sekarang kita periksa ke bagian kap depan ya. Nah, di kap depan, nah sebelum kita periksa kap depan, kita periksa juga nih door trim. Nah, kondisi door trim untuk ukuran mobil tahun 2006 juga masih lumayan cukup oke. Nah, di sini dia spionnya sudah elektrik tapi belum retract. Nah, di sini ada pengaturan buat power window di keempat pintunya. Sekarang kita buka saja ininya, jendelanya. Nah, terus habis itu yang perlu kita periksa lagi di mobil itu adalah sealer. Jadi mungkin ini agak susah nih, harus dibuka karet. Nah, tapi di bagian-bagian sini sealer pintu juga kita periksa. Pastikan bahwa sealer pintu itu kondisinya masih oke. Karena apa? Karena kalau sealer pintu itu sudah cacat, berarti ada kemungkinan pintu sudah reparasi. Dan apabila sealer pintu itu tidak ada, berarti ada kemungkinan pintu sudah gantian. Nah, sekarang kita periksa di bagian kap depan ya. Kap depan kita periksa, sekarang kita cek nih. Nah, oke. Nah, karena mesin ada di bawah, jadi tidak ada. Nah, untuk memeriksa di sini nggak ada mesin di sini di bagian depan. Nah, untuk memeriksa mobil tidak bekas nabrak depan, kita bisa perhatikan di apron bagian depan sama bagian samping-samping. Pastikan bahwa tidak ada perbaikan atau reparasi. Dan juga di bagian sealer dan di bagian dalam kap mesin kita perhatikan juga kondisinya, jangan sampai ada reparasi atau perbaikan seperti itu. Oke. Nah, oke, bagian kap depan sudah kita periksa. Nah, sekarang kita coba keliling ke bagian yang lain. Oke, bagi yang mencari mobil keluarga dengan kapasitas 8 penumpang yang terkenal nih ya. Jadi EPV ini mobil benar-benar MPV ya, multi purpose vehicle. Tujuannya penumpang juga bisa banyak, kapasitasnya juga luas, terus habis itu perawatannya juga mudah. Hampir semua bengkel bisa menanganinya. Terus after sale bengkel-bengkel resmi Suzuki juga banyak. Terus habis itu juga ini cocok sih buat usaha pun juga, buat dagang atau buat penumpang juga masih cukup enak. Mungkin Suzuki EPV ini menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan. Nah, sekarang kita coba periksa bagian tengah dan bagian belakang ya. Oke. Nah, sekarang saya coba masuk. Nah, saya tingginya 174 cm. Nah, ini posisi mengemudi saya. Saya masih dapat legroom. Waduh, ini 1 jengkal ya. Jadi cukup legroomnya, cukup luas. Terus habis itu untuk headroomnya saya masih dapat sekitar berapa ini ya? Mungkin ada sekitar 8 jari ada kali ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita periksa ke baris ketiganya dulu. Nah, baris ketiganya ini
joknya ini sama dengan yang di sebelah tengah. Jadi bisa 3 penumpang. Di sini ada apa namanya itu senderan tangan ya di sini. Tapi di bagian dalam. Nah di bagian sini ada apa namanya itu pegangan tangan kiri dan kanan. Tapi di sini tidak ada seat belt ya di bagian belakang. Nah terus pelipatan joknya bisa ini 40% 60% ke depan. Nah sekarang kita ke bagian tengah. Nah ini komposisinya hampir sama juga. Ya ada 2 senderan kepala yang bisa diatur level ketinggiannya. Pelipatannya bisa 40% 60% ke depan. Nah di balik sini juga ada nih senderan tangan ya. Senderan tangan. Nah di bagian sini ini ada sini apa ini ya? Oh ada asbak. Nah di bagian sini ada asbak, tapi memang cup holder tidak ada. Dia ada di bagian sini aja. Nah terus di sini ada tempat penyimpanan. Nah terus ada handle tangan kiri dan kanan nih. Nah di bagian sini dia AC-nya sudah double blower ya, sudah double blower. Oke. Nah terus kita ke bagian sini. Di bagian sini, nah ini asbak ya, ini asbak. Ini buat asbak. Terus habis itu di sini buat pengaturan power window-nya. Nah di EPV ini belum dilengkapi dengan child lock. Nah sealer pintu juga perlu kita periksa nih untuk memastikan pintu kondisinya tidak bekas reparasi atau gantian. Oke, sekarang kita tutup. Nah pengisian bensin ada di sebelah kanan. Nah ini kondisi velg dan ban juga masih ada sekitar mungkin 50% 60% ada nih. Oke, nah sekarang kita ke bagian belakang. Nah bagian belakang, nah dia sudah dilengkapi dengan spoiler ya. Spoiler, ini lampu rem, sini semprotan air wiper. Nah kaca belakang tidak dilengkapi dengan defogger tapi sudah ada wiper. Nah terus di sini ada chrome, tadi tipenya X ya, termasuk tipe yang tinggi. Nah terus di bagian bawah, nah ini kita bisa periksa juga nih. Apabila masih mengeluarkan embun air dari knalpot, berarti ada salah satu indikator bahwa kompresi mesinnya masih bagus. Nah sekarang kita buka saja bagasinya. Nah bukanya dari sini bisa dengan kunci ya, kalau nguncinya juga bisa di sini ya, lewat sini. Nah ini ada tuasnya, sekarang kita buka. Oke. Nah dia pintunya besar. Nah oke. Nah bagian belakang, pintu bagian belakang juga kita periksa, pastikan bahwa kondisi sealernya itu masih aman. Terus habis itu tulangan pintu juga perlu kita periksa, kita pastikan bahwa tidak ada perbaikan atau reparasi. Sealer juga perlu kita periksa nih ya. Sealer bagian pintu belakang untuk memastikan mobil aman, tidak bekas nabrak belakang. Nah bagasi masih cukup besar space-nya apabila bangku baris ketiga tidak dilipat ya. Cuman kalau dilipat masih bisa dapat space bagasi yang lumayan seperti itu. Oke. Nah bagian belakang sudah kita periksa. Sekarang kita lanjut ke bagian sini ya. Oke. Nah ini kondisi ban, ini velg ya. Oke. Sekarang kita periksa ke bagian sini. Nah door trim kondisi juga masih bagus. Terus habis itu sealer pintu juga kita periksa nih. Sealer pintu kondisinya bagaimana. Nah ini tampilan dari sisi tengah ya, tengah, terus habis itu depan, terus habis itu ini dashboard ya secara keseluruhan. Nah sekarang kita lanjut, kita periksa ke bagian ini. Nah di sini. Oke. Nah door trim kita periksa, kondisi juga masih lumayan oke. Nah di sini sealer pintu juga kita periksa, sealer pintu kondisi juga masih oke ya. Nah ini tampilan dari depan, jok bagian depan. Nah sekarang kita coba masuk ke dalam ya, kita periksa apa saja yang ada di bagian dalam. Nah ini untuk setir sendiri, ini dia kondisi masih lumayan oke ya, masih lumayan oke, tapi dilapisin dengan sarung setir. Nah ini cluster speedometernya di sini. Sekarang kita lanjut ke bagian tengah. Di bagian tengah nih ada 2 kisi-kisi AC. Nah di bagian sini ada lampu hazard. Di sini ada buat nyala matikan fog lamp bagian depan. Nah ini audionya juga kayaknya masih standar bawaannya nih ya, Suzuki. Ini ada Suzuki Premium Sound System nih, ada tulisannya. Jadi masih bisa kaset, tapi saya nggak tahu kasetnya masih berguna, masih bisa atau tidak. Nah bisa CD juga ya, CD sama nggak tahu MP3 bisa nggak ya di sini ya. Oke, nah di bagian sini ada colokan rokok atau power outlet ya. Di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Nah di sini ada jam digital. Nah di bagian sini ada pengaturan AC. Jadi ini buat
Kita nyalakan nih. Nah, buat kecepatan AC. Nah, di sini buat suhu AC. Nah, terus di sini ada asbak, Nah, di sini ada tempat penyimpanan terbuka juga. Nah, ini dia kecepatannya manual 5 kecepatan plus mundur. Di sini ada handle rem tangan, serta di sini ada cup holder nih satu nih. Oke. Nah, sekarang di bagian sini ada cup holder. Ada cup holder juga ya. Ada cup holder. Nah, di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, ini kisi-kisi AC. Nah, di bagian sini ada laci penyimpanan tertutup. Oke, sekarang kita ke bagian atas. Nah, di sini ada handle tangan. Nah, di sini ada sun visor, ada cermin ya, tapi tidak ada tutup dan tidak ada lampunya. Nah, di sini ada lampu baca. Nah, di bagian sini ada spion tapi belum bisa diatur level kesilauannya. Nah, di bagian sini ada sun visor tapi tidak ada cermin. Oke. Nah, mungkin ini saja ulasan saya mengenai salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Suzuki EPV 1,5 tipenya X manual tahun 2006. Nah, apabila berminat silakan hubungi Zal Motor. Nomor telepon, alamat, deskripsi mobil, harga, serta simulasi kredit saya cantumkan di video ini. Nah, pembeliannya bisa dengan cash, bisa kredit, bisa atau tukar tambah bisa. Nah, jangan lupa juga jika kita membeli mobil bekas, pastikan kita bisa test drive mobil. Karena apa? Karena dengan test drive kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil, mulai dari yang pertama rasa berkendaranya, performa mesinnya bagaimana, terus power steering, kaki-kakinya, terus pengeremannya, terus habis itu kita bisa periksa juga koplingnya ya, koplingnya masih enteng atau tidak, perpindahan giginya masih enak atau tidak, bisa kita rasakan dengan kita test drive. Nah, di Zal Motor sendiri terletak di sini nih, di Pusat Otomotif Sentra Harapan di Harapan Indah Bekasi. Ini gerbang utama. Menuju Zal Motor juga mudah, tinggal masuk dari gerbang utama, lurus, ada bundaran, tinggal belok ke kiri, ada di hub. Area parkir luas, jadi kita bisa puas bebas untuk test drive mobil. Oke, mungkin ini saja video dari saya. Apabila menyukai silahkan tekan tombol jempol ya. Jangan lupa subscribe juga di Zal Motor Channel. Klik juga lonceng notifikasinya bagi yang belum. Nah, di akhir video ini saya juga akan mencantumkan playlist mengenai stok yang tersedia ya. Terus habis itu review mobil Suzuki yang lain. Terus habis itu ada playlist mengenai beberapa video tips dalam mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Follow juga di sosmed kami di Facebook, Instagram, TikTok, Twitter. Nah, jangan lupa juga komentarnya dan share juga video ini ke keluarga, kerabat, saudara, teman-teman, siapapun juga yang sedang mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi.